Perahu. Sebelumnya kalian dua anggota-anggotanya ada aku, Feli, ada aku Dini Lestari, sama anggota-anggota di belakang saya. Lanjutin. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizka, nama aku Nabila, Nama aku Bella dan dia. dan ada satu lagi nama teman kita yaitu Ruben, cuma dia nggak masuk. Sambil menunggu perjalanan kita sampai ke tempat tujuan, aku mau ngejelasin Gunung Meletus. Gunung Meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi, seperti debu, awan panas, kerikil, asap, batu-batuan, lahar dingin, lahar panas, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktu letusannya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir. Gunung meletus tentunya pernah mengalami erupsi atau letusan. Lalu, apa itu erupsi? Erupsi adalah proses aktivitas dari gunung aktif atau gunung berapi dalam mengeluarkan isi perut bumi yang diikuti dengan dentuman suara yang cukup kuat, yang menyebar ke atmosfer dan permukaan bumi. Ada sekitar 7 gunung aktif di daerah Jawa Barat. Yang pertama, ada Gunung Guntur, kedua Gunung Papandayan, ketiga Gunung Galunggung, keempat Gunung Gede, kelima Gunung Salak, keenam Gunung Ciremai, dan yang terakhir Gunung Tangkuban Perahu yang akan kita kunjungi. Sekarang kita ada di belakang Gunung Tangkuban Perahu. Gunung ini terletak di Provinsi Jawa Barat dan bentuknya strato. Secara geografis, gunung ini memiliki ketinggian 1087 mdpl dan selisih dengan dataran tinggi di Kota Bandung sekitar lebih tinggi 1.300 meter. Nah, gunung ini terletak di 6 derajat 64 menit lintang selatan dan 107 36 bujur timur. Sejarah mencatat bahwa gunung ini sudah beberapa kali erupsi sejak tahun 1829 dan terakhir kali terjadi pada 2019, tepatnya pada 26 Juli 2019. Nah, bahkan pada tahun 1910 erupsi Gunung Tangkuban Perahu ini menyebabkan munculnya 9 kawah yang ada di sekitarnya. Yang pertama ada Kawah Ratu, Kawah Upas, Kawah Domas, Kawah Badak, Kawah Juri, Kawah Baru, Kawah Jurian, Kawah Panguyungan, dan Kawah Siluman. Nah, Gunung Tangkuban Perahu ini juga memiliki nilai ekonomis loh yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar, seperti misalnya pasir, terus batuan kasar, dan abu halus. Ya, tidak ada ciri-ciri signifikan terhadap gunung yang akan erupsi. Kebanyakan gunung erupsi akan mengeluarkan awan-awan panas. Ada ciri-ciri yang bisa kita amati. Pertama, mata air mengering, suhu sekitar lereng memanas, suara gemuruh dari perut bumi, hewan di sekitar turun ke daratan rendah, dan tumbuhan mulai layu. Nah, di sini juga ada loh dampak negatifnya bagi Kota Bandung. Salah satunya yaitu gangguan pernafasan dan gangguan penglihatan. Kenapa sih itu bisa terjadi? Sebenarnya, gunung meletus itu seringkali mengeluarkan asap vulkanik dan juga lava yang mengakibatkan kerusakan rumah warga dan memakan banyak korban. Dan yang lebih parahnya lagi, asap vulkanik bisa menutupi area-area tertentu di Kota Bandung.
Nah, sekarang sesi wawancara dengan Bapak siapa? Gama. Gama. Oke, jadi ada satu pertanyaan. Kan gunung ini pernah erupsi nih pada tahun 2019. Kalau terjadinya erupsi lagi, dampak bagi perekonomian Bapak sendiri itu apa sih? Kalau dampak perekonomian buat para UMKM di sini, termasuk pedagang, macam aksesoris ya, Ya. semua di sini kena dampaknya. Oh iya. Termasuk yang pekerja juga, yang utamanya si pedagangnya. Jadi perkiraan itu 50% ke bawah itu penurunan sangat drastis ya. Soalnya kan liburan itu bisa sampai 4 bulan waktu Oh erupsi, iya. gitu. Bahkan waktu tahun lalu aja 3 bulan aja ada ya? 3 bulanan. Ya 3 bulan itu Iya. erupsi kecil. Oh, erupsi kecil, Ya, jadi anak gitu. kawahnya itu. Oh kawah iya, Ekoma. baik. Nah, kalau dari imigrasi, kalau misalkan terjadi nih bencana, apa yang Bapak pertama lakukan? Kalau bencana sih kita antisipasi ya. Iya. Tapi kalau di sini namanya alam suka mendadak. Masuk ke menanda. Ya, kita utamanya berdoa aja sih. Bener aja Supaya berarti. nggak erupsi lagi gitu Iya. kan, biar nggak Jadi, dampak lagi. ya, jadi imigrasi pertamanya itu berdoa ya semuanya. Itu yang utama lah. Ya. Terima kasih Bapak. Nah, di sini sesi wawancara lagi nih. Abdi Lestari, aku Selin sama Saya Shogi, Saya Yuni. saya Depano. Di sini kita mau nanyain dua pertanyaan pada rekan-rekan ini. Yang pertama, kita menjadi erupsi. Apa mitigasi yang pertama bakal kita lakukan? Pertama kita akan mengumpulkan tim kita di satu titik, jadi biar nggak mencar dan nggak panik juga. Tapi yang paling penting sih Jangan panik. ya jangan panik. Karena kalau panik kan dipencar. Iya, yang lebih bahaya lagi kan? Bahaya banget malah. Iya, yang utama tuh kita harus kompak gitu, kumpul titik. Kalau kumpul satu titik kan aman. Iya, dulu arahkan dari atas. Oh, baik. Kalau boleh tahu nih sih, kenapa ada yang Ini kita tuh itu dan kita mau mempelajari buku adat-adat dan wisata yang ada di Bandung. Kenapa ditangkap? boleh banget. Nah kan saya lagi banget belerang itu kan gelap banget kan. Nah, apakah mau musiknya mau aktifkan belerang ini sehingga Kalau untuk saat ini belum. Kalau misalkan dari awal lagi, mesti kita akan melihat masker. Makanya kita menyiapkan masker. tapi tetap berpotensi ya belerang itu mengganggu. Iya. Baik, terima kasih jawabannya. Iya, makasih juga.